Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurindasari dengan NIM 20220080080090 dari Manajemen 22G. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko dalam Islam. Baik, pengertian manajemen risiko keuangan Islam ialah proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan mitigasi risiko dalam aktivitas keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga menjaga integritas syariah, menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, ghar, dan maisir. Nah, jadi manajemen risiko keuangan Islam ini tidak hanya memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan nilai-nilai spiritual, sehingga dapat mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Lalu di sini ada jenis risiko keuangan dalam Islam, yaitu dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, risiko syariah atau syariah risk. Risiko ini ialah ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, misalnya melibatkan riba atau ghar dalam transaksi. Lalu yang kedua ialah risiko kredit atau credit risk. Risiko ini ialah ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan akad seperti dalam murabahah atau ijarah. Yang ketiga ialah risiko likuiditas atau liquidity risk, ialah ketidakmampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang keempat ialah risiko pasar atau market risk. Risiko ini mengakibatkan fluktuasi nilai pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga aset. Dan yang terakhir ialah risiko operasional atau operational risk. Operational risk ini disebabkan oleh kelemahan proses, sistem, atau sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam konteks syariah. Tujuannya dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama manajemen stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, dan yang kedua mencegah kerugian besar yang berpotensi mengguncang aktivitas operasional, yang ketiga menjaga kepatuhan terhadap aturan syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan, dan yang terakhir ialah meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, dan regulator. Keunggulan manajemen risiko dalam Islam terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ialah berbasis moral dan spiritualitas, yaitu mengutamakan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan di samping aspek ekonomi. Ialah dengan memperhatikan dampak sosial dari keputusan bisnis, manajemen risiko Islam mendorong keterlibatan komunitas dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua ialah keseimbangan risiko dan keuntungan, yaitu sistem berbasis akad syariah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Poin yang ketiga ialah kestabilitasan ekonomi, yaitu pendekatan berbasis aset real mengurangi volatilitas yang disebabkan oleh spekulasi. Dengan keunggulan-keunggulan ini, manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset dan mengurangi kerugian, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulan dari manajemen risiko keuangan dalam Islam ialah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan mengelola risiko yang muncul dalam aktivitas keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencakup langkah-langkah proaktif untuk menghindari riba, ghar, dan maisir, serta menjaga keseimbangan antara maslahat, kebermanfaatan, dan mafsadah atau kerusakan. Jadi dalam penerapannya, manajemen risiko keuangan Islam mencakup beberapa aspek, yaitu seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan kepatuhan terhadap syariah. Mitigasi dilakukan dengan pendekatan yang adil, berbasis akad syariah, dan menggunakan instrumen seperti takaful, sukuk, dan pembiayaan berbasis mudorabah atau musyarakah. Baik, cukup sekian paparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.